gimana, lebih banyak atau lebih sedikit dari curanmor? Lebih sedikit Pak. Tapi korbannya bisa lebih banyak Enggak Pak. karena baru melakukan sudah tertangkap. Baru Pak. Baru kan, makanya jangan menipu di Pringsewu, pasti ketangkap. Polres Pringsewu menyampaikan pengungkapan kasus penipuan dan 4 tersangka yang kami amankan. Keempatnya adalah residivis, 3 diantaranya residivis curanmor, yang 1 residivis narkoba, yang kemudian beralih profesi menjadi penipu ya. Jadi modusnya dari 4 orang ini, mereka melakukan penipuan pembelian beras ke beberapa toko yang menjual beras melalui media sosial. Kemudian dia melakukan transaksi yang palsu dengan cara mengirimkan bukti transfer pada pemilik toko, di mana bukti transfer itu telah dimodifikasi sehingga seperti seolah-olah asli. Nah, dari modus ini, ketika berasnya sudah didapatkan oleh si pelaku, kemudian seolah juga berasnya sudah terbayar, kemudian para pelakunya ini menjual berasnya ke pihak yang lain untuk mendapatkan tersebut. Dari satu lokasi yang paling besar, ada satu toko yang mengalami kerugian 12 juta rupiah. Di beberapa tempat lain, kami juga ada masih lebih dari 5 lokasi lagi yang akan kita kembangkan, dan jumlah yang kerugian yang relatif. Atas modus operandi ini, kami bekerja sama dengan Lapas Tanggamus untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kami bersinergi dengan pihak Lapas untuk melakukan penggeledahan. Jadi ditemukan beberapa handphone yang digunakan oleh salah satu tersangka yang bernama Yoga yang mengoperasikan modus operandi ini di dalam lapas. Kemudian atas kejahatan yang dilakukan, penyidik Satreskrim beserta tim proses pidana dengan pasal 35 Undang-Undang ITE untuk pasal 378 KUHP. Untuk peran pelaku sendiri, satu-satunya itu apa aja Pak untuk mengelabui para korban? Jadi satu orang berkomunikasi melalui Facebook dan Instagram ya, untuk seolah-olah melakukan pembelian. Kemudian ada 1 dan 2 orang yang lainnya itu melanjutkan komunikasinya melalui aplikasi pemesanan WhatsApp untuk meyakinkan si pemilik toko untuk melakukan transaksi. Kemudian ada 1 lagi yang memang spesialisasinya melakukan modifikasi terhadap bukti transfer, seolah-olah itu memang terkirim kepada si pemilik toko. Jadi yang kami amankan ada 4 ponsel, kemudian bukti-bukti transfer, dan juga dokumen yang dimodifikasi, yang direkayasa. Jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan bisnis. Jadi ketika melakukan transaksi kemudian dikirimkan itu sebuah bukti transfer, mohon untuk dilakukan double check di akun rekeningnya masing-masing sebelum transaksi itu diteruskan, agar memastikan modus ini tidak terulang. Ini bisa terjadi tidak hanya di jual beli beras, namun juga jual beli komoditi yang lain, bisa sepeda motor, mobil ya. Mobil itu juga termasuk salah satu barang yang sering diperjualbelikan dan itu palsu. Kemudian ponsel dan lain-lain. Jadi ketika bertransaksi melalui media sosial itu relatif tidak aman. Pak, kalau kita lihat dari 4 orang ini kan berbagi peran Pak ya. Itu yang disebut dengan otak pelaku ini siapa Pak? Mustafa ya, Arif Mustafa. Arif Mustafa ini harus menjadi curanmor ya. Jadi memang biasa ketika sudah melakukan kejahatan ada peluang untuk melakukan kejahatan lain yang bisa mendapatkan hasil juga ya. Para pelaku ini biasanya bertransformasi modus operandinya untuk mendapatkan hasil lebih banyak.